Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Wulandari, mahasiswa semester 6 dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember dengan nomor induk mahasiswa 2018 096 01 16 28. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Dimensi Kehidupan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Fikri Farihin MPDI. Baik, masuk kepada materi yaitu tentang dimensi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan sistem pendidikan ini. Bahwa perspektif teoritik hubungan pendidikan dan masyarakat. Semua bangsa dewasa ini berusaha meningkatkan mutu pendidikannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu pastinya. Berbagai upaya telah mereka lakukan melalui aneka cara, baik melalui rekonstruksi fondasi, filosofi dan ideologi, revisi orientasi, penyempurnaan organisasi maupun perbaikan operasional praktisinya. Beberapa bentuk nyata yang telah mereka lakukan terkait dengan upaya peningkatan mutu antara lain adalah melalui penyempurnaan regulasi atau perundang-undangan, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, pembaharuan kurikulum, peningkatan kelengkapan media dan sarana prasarana pendidikan, optimalisasi dukungan manajerial pendidikan, penambahan besaran pendanaan pendidikan, penyempurnaan alat evaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Dan melalui ideologi atau cita-cita sosial tersebut, penyelenggaraan pendidikan baik yang ada di luar sekolah maupun luar sekolah ingin dikembangkan dan ditingkatkan mutunya untuk dapat memainkan peran-peran yang diharapkan. Nah, faktor-faktor intangible yang mempengaruhi upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah pemikiran-pemikiran hasil keputusan dari beberapa konferensi internasional tentang pendidikan, seperti Konferensi Internasional Pendidikan yang pernah disponsori oleh UNESCO. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kaitan dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan. Nah, dimensi ekonomi masyarakat ini adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang membuat pola produksi, distribusi, yang konsumsi individu serta kelompok dalam rangka mencapai kemakmurannya. Nah, kehidupan ekonomi masyarakat dapat dipilah menjadi tiga, yakni ekonomi atas, ekonomi menengah, dan ekonomi bawah, di mana ekonomi atas dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong kaya raya, dan ekonomi sedang dan ekonomi bawah dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong miskin atau melarat. Nah, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, Isaac Leon Kendall memandang perlu adanya perhatian terhadap hal-hal yang sesungguhnya tidak tampak, tetapi berpengaruh terhadap pendidikan. Imam Bernadi pada 1994, hal-hal yang tidak tampak tetapi memiliki andil yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu tentang kaitan dimensi politik masyarakat dengan pendidikan, di mana perkembangan dalam bidang politik adalah proses-proses yang terjadi sedemikian rupa sehingga orang menghayati dan mengamalkan norma-norma dan nilai-nilai yang bersumber dari sistem politik yang berlaku. Nah, dalam kaitan perkembangan bidang politik ini dengan sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahannya, James Coleman berpendapat bahwa apa saja yang berada dalam negara perihal kewarganegaraan hendaklah juga beserta tokoh lainnya berpendapat bahwa pendidikan adalah institusi yang penting perannya dalam hal pengembangan bidang politik. Dan Coleman mengemukakan bahwa peran sistem persekolahan dalam bidang politik dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu sosialisasi politik, yaitu sistem persekolahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional. Nah, yang kedua yaitu seleksi dan latihan bagi kaum elit dalam bidang politiknya. Yang ketiga yaitu integrasi dan pembangunan kesadaran politik nasional. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.